Putri, salah loh buang sampahnya. Sini duduk. Nah, tempat sampah itu kan ada 3, ya. Nih, warna hijau, merah, dan kuning. Tempat sampah yang hijau itu untuk sampah yang cepat terurai, ya, seperti misalnya bekas makanan, bekas buah-buahan, sisa buah-buahan, ataupun sisa sayuran, ya. Tempat sampah yang kedua yang berwarna kuning itu untuk sampah seperti ini loh. Dan teman-temannya seperti bekas ciki, kemudian kemasan air, dan lain sebagainya. Kertas dibuangnya ke tempat sampah berwarna kuning, ya. Kalau tempat sampah yang berwarna merah itu untuk contohnya nih, untuk yang berbau dan beracun. Contohnya ini ya. Nih, lihat, bekas kaleng, bekas obat nyamuk. Kemudian juga ada nih, ada bekas batu baterai, kemudian bekas apalagi ya, kabel lampu dan lain sebagainya, dibuang ke tempat sampah berwarna merah, ya. Nah, Putri siap nggak jadi pahlawan lingkungan? Siap. Mau nggak? Mau. Oke, jadi Putri, untuk jadi pahlawan lingkungan itu Putri tidak perlu punya kekuatan super. Cukup Putri melakukan 5 hal. Pertama, Putri harus memilah sampah. Jadi si sampahnya dibedain ya, kayak tadi nih. Ini sampah yang harus dibuang ke tempat sampah berwarna hijau. Nah, kemudian kalau ini loh, bekas kemasan susu, bekas kemasan ciki, bekas kemasan air, dibuangnya ke tempat sampah berwarna kuning. Kalau ini sampah buat ditaruh di tempat sampah berwarna merah, ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, Putri harus membuang sampah di tempatnya. Nah, seperti tadi. Jadi Putri jangan buang sampah sembarangan, belum asal-asalan, nggak boleh ya. Nggak boleh buang sampah yang berbahaya ke tempat sampah yang berwarna hijau, ya, tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, kita semua harus mengurangi sampah dengan cara kalau kita sekolah, kalau kita mau piknik, kita membawa bekal makan dan minum, ya. Nah, kalau lapar tinggal makan, ya. Kalau haus tinggal minum, ya. Dan bekasnya nanti kita bisa cuci dan dibawa pulang, ya. Selanjutnya, yang keempat, kita harus bisa mendaur ulang. Nah, sampah di tempat sampah berwarna kuning, kita bisa jadikan ini sebagai misalnya contoh ya, membuat taplak, membuat tempat permen, membuat tempat buah, membuat bunga. Nih di belakang Putri juga ada bunga kan, itu dari kresek ya. Nah, selanjutnya kita harus bisa membuat dari sampah organik. Nah, yang itu ya, yang tempat sampah berwarna hijau itu nanti semua sampahnya bisa dijadiin kompos ya, buat tanaman. Paham nggak? Paham. Nah, sekarang cara mengelola sampahnya. Dengerin ya. Cara mengelola sampahnya, yang pertama, Putri harus selalu minum dari menggunakan botol yang bisa dicuci, bisa dipakai lagi ya. Itu. Kemudian yang kedua, kita harus mengurangi sedotan ini harus kita kurangi sedotan plastik, kita menggunakan sedotan yang bisa dicuci dan bisa dipakai lagi ya. Selanjutnya kalau
Putri belanja sebaiknya bawa tas sendiri ke mama warungnya ya, atau ke Alpanya. Bawa tas sendiri, jangan dikasih kresek, nanti nambah lagi sampahnya ya. Terus selanjutnya, bekas minuman ini bisa dijadikan pot misalnya ya, bisa dijadikan pot, bisa dijadikan hiasan dan hiasan yang lain ya. Nah, selanjutnya lagi, ambilin sampahnya, tapi tidak usah jadi pemulung ya. Ambilin sampahnya, kemudian kita jual ke penampung. Oke. Terakhir, kalau Putri lupa membawa tas untuk belanja, kita bisa mencari tas yang siap untuk yang cepat terurai ya, yang cepat terurai ya. Nah, ada loh banyak. Paham nggak? Paham. Siap jadi pahlawan lingkungan? Siap. Yakin? Kalau Putri sudah siap, besok kita mulai ya membuang sampah di tempatnya ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau belanja bawa tas sendiri. Oke? Paham? Sip dulu. Iya, pinter ya. Siap jadi pahlawan lingkungan? Siap. Oke, aku pahlawan lingkungan. Pinter.